Puji Tuhan, karena itu saudaraku sebagai orang percaya kepada Tuhan. Maka firman Allah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-116. Saya coba beri topik khotbah hari ini, hidup sebagai domba yang dewasa. Hidup sebagai domba yang dewasa. Ada subtitle di situ, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya. Mazmur 116 ayat 12, saudara ikuti. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Di terjemahan yang lain ayat yang ke-12 berkata, What shall I render to the Lord for all his benefits to me? Apa yang dapat aku balas? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan untuk semua benefits yang kita telah terima, untuk semua dalam penggembalaan Kristus, dibimbing ke padang rumput yang hijau, dipimpin ke air yang tenang, selalu disegarkan, dituntun, dan seterusnya. Kebajikan dan kemudian mengikuti kehidupan kita. Dengan menyadari semua ini dalam hidup kita, maka kita harus berani menjawab pertanyaan ini, bagaimana akan kubalas kebajikan Allah di hidup kita. Penting buat kita sebagai orang yang percaya untuk mengerti bahwa ketika kita menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita harus belajar menyadari bahwa kita harus tahu bagian dan tanggung jawab rohani kita. Tema pelayanan kita di tahun 2023 adalah 1, 2, 3, Tuhan adalah gembalaku. Tema pelayanan 2023 adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala agung buat kita. Dan kita telah hidup sebagai domba-dombanya. Saya katakan waktu di awal tahun ini kita bicara banyak tentang Mazmur 23. Kita tidak sekedar menjadi domba yang baik atau domba yang manis. Tetapi kita harus menjadi domba yang sebenarnya dalam konteks penggembalaan Kristus. Harus menjadi domba yang sebenarnya. Sebab demikianlah cara Allah memelihara kita. Perjalanan iman kita diumpamakan seperti perjalanan dan pertumbuhan seekor domba yang dipimpin oleh gembalanya. Demikianlah di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 52, Alkitab bicara tentang ketika umat Tuhan keluar dari Mesir. Dan kita tahu ini berbicara tentang waktu kita diselamatkan dari hidup sebelum kita terima Kristus, dari hidup masa lalu kita jauh dari Tuhan, kemudian di titik kita percaya kepada Tuhan, kita hidup baru. Demikianlah di dalam Mazmur 78 ayat 52, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanah yang kudus. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus. Yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Saudara, itulah kita di hadapan Tuhan. Sama halnya seperti bangsa Israel yang lepas dari Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, ke tanah yang kudus, tanah yang Tuhan siapkan dengan tentram, dilindungi, dipimpin. Perjalanan kita setiap hari, saya katakan waktu yang lalu bahwa banyak kali kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa hanya untuk membela, melindungi, menjaga kita. Pada saat-saat tertentu, pada keadaan-keadaan yang kritis, kita tidak bisa melihat secara fisik. Tapi sebenarnya Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar di hidup kita. Sehingga kita boleh ada pada hari ini. Sehingga kita boleh memiliki apa yang kita miliki. Sehingga Anda boleh ada pada prestasimu pada hari ini. Itu semua karena karya Allah dipimpinnya dengan tenteram, Alkitab katakan. Dituntunnya ke gunungnya yang kudus. Demikianlah perjalanan rohani saya dan saudara sebagai domba-domba Kristus untuk berjalan pada tujuan Tuhan yang sebenarnya. Nah, sebagai domba-domba Kristus, kita banyak kali
membayangkan betapa indahnya rumput yang hijau itu. Sehingga orientasi kehidupan pertumbuhan iman kita selalu mengharapkan rumput yang hijau. Tidak ada yang salah mungkin itu. Ya. Demikian juga kita mengharapkan air yang tenang, air yang segar. Kita mengharapkan ada penghiburan di lembah kekelaman. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah perjalanan iman kita hanya berhenti pada menikmati apa yang Allah sediakan? Atau seorang peternak domba misalnya, ya pasti dia tidak hanya ingin menikmati domba yang cute, kecil, tidak bertumbuh dan berkata udah kamu stay begitu aja terus, ya begitu aja terus domba, ya nggak usah gede-gede, nggak usah besar-besar, lucu soalnya. Pasti tidak seperti itu. Dalam penggembalaan Kristus juga seperti itu. Apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan tidak sekedar kemudian kita bebas keluar dari lembah kekelaman. Tidak. Tapi tujuan Tuhan buat umat Tuhan adalah menjadi domba. Yang tidak sekedar menjadi domba yang sebenarnya, tapi domba yang dewasa. Menjadi domba yang dewasa. Demikian pun kehidupan percaya, Alkitab banyak bicara tentang hal itu. Bicara tentang pertumbuhan iman adalah sebuah proses pendewasaan. Pada akhirnya kita semakin mengerti. Makanya Alkitab bicara tentang dewasa. Ibrani 5 ayat 14 berkata begini. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Sekali lagi, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sekali lagi, tujuan Tuhan dalam mengembalakan kita sebagai domba-dombanya adalah menjadi domba yang mature, domba yang dewasa. Dan domba yang dewasa adalah domba yang terlatih panca inderanya. Domba yang terlatih, domba yang dapat mengecap makanan yang keras sekalipun. Sehingga karena dia bisa makan makanan yang keras, dia bisa panca inderanya terlatih dengan baik. Dalam proses pertumbuhan kematangan itu, maka dia mampu membedakan apa yang jahat, apa yang baik. Sekali lagi, bahwa itu tujuan Tuhan. Kita menjadi domba yang dewasa. Kita tidak boleh menjadi domba yang hanya bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi nggak pernah ada perubahan. Bertahun-tahun jadi anak Tuhan tapi nggak ada sesuatu yang berubah di hidupnya. Domba yang dewasa adalah domba yang mampu membuat keputusan yang penting dalam hidupnya untuk sesuatu yang baik dan yang tidak baik, jahat dan yang tidak jahat. Itu tujuan Tuhan. Semakin kita dewasa, semakin kita mampu menikmati dan mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita berdasarkan usia pertumbuhan rohani kita. Demikian juga dengan pertumbuhan usia hidup kita. Semakin kita dewasa maka tanggung jawab dan kapasitas kita akan semakin besar. Nah Tuhan mau supaya kapasitas rohani kita juga menjadi semakin dewasa. Semakin besar, semakin luas. Karena tanggung jawab kedewasaan tadi. Dia bisa makan makanan keras. Ketika dia dengar khotbah, kalau khotbah itu kemudian menyentuh kehidupannya, dia tidak mudah tersinggung. Kenapa? Karena kalau domba itu masih kecil, atau kekristenan yang masih kecil, mudah banget tersinggung. Kalau dengar khotbah yang menyinggung, dia benar-benar langsung tersinggung. Tidak dapat mencerna dengan baik. Kenapa? Karena belum terlatih. Yang sedang tersinggung angkat tangan. Karena panca inderanya belum terlatih. Ada yang seperti itu. Dia nggak mau dengar khotbah dari si A, si B. Kenapa? Karena menyinggung, suka menyinggung mungkin. Itu yang dia pikir, itu yang dia rasa.
Padahal semakin dia dewasa, semakin dia bisa menangkap firman itu. Semakin dia bisa mendengar firman itu. Dan kemudian bisa merenungkan dengan baik. Benar, firman Tuhan terkadang itu menemplak dosa kita. Firman Tuhan begitu tajam seperti pedang bermata dua, Alkitab katakan. Yang begitu kita terima, dia menusuk di dalam jiwa kita. Sehingga bisa memang ada bagian di aktivitas hidup kita yang karena tujuan Tuhan. Tuhan harus mengingatkan itu dari mimbar gereja. Tuhan harus mengingatkan itu melalui seorang pengkhotbah. Tapi karena dia sudah dewasa, dia bisa menikmati, gak mudah tersinggung. Dia bisa terima firman dengan baik. Dia bisa mengunyah dengan baik makanan itu. Kenapa? Itu untuk pertumbuhan hidup rohaninya sama. Tidak mungkin seorang bayi yang waktu kecil dia makan bubur terus sampai besar bubur terus. Nggak mungkin. Dia butuh makanan yang solid dengan taste yang berbeda. Makanan solid, ada makanan yang pahit, tapi orang suka. Tapi karena dia udah dewasa, dia mau tuh. Ada makanan sedikit pedas, dia suka. Hanya orang dewasa yang mau menikmati yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tahu itu akan memberikan kepuasan tersendiri. Akan memberikan kesehatan tersendiri untuk manusia rohaninya. Demikian kita di dalam Tuhan. Sekali lagi, tujuan Tuhan waktu mengembalakan kita, domba-dombanya, tidak sekedar memberikan rumput yang hijau, air yang tenang, bebas keluar dari lembah kekelaman, tidak. Tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan bicara tentang kapasitas, kedewasaan bicara tentang pengalaman, kedewasaan bicara tentang tanggung jawab rohani. Semakin kita dewasa, Tuhan tahu kebutuhan kita. Maka Tuhan akan upgrade hidup Anda, hidup saya, hidup kita, hidup pelayanan itu. Sesuai dengan kedewasaan pada konteks kebutuhan pelayanan. Dan kita harus bertumbuh pada bagian ini. Nah, Alkitab juga memberi contoh tentang Yesus itu adalah anak domba Allah. Karakter domba itu menjadi penting. Alkitab mengambil contoh tentang domba, seekor domba. Dengan karakter-karakter yang unik yang dengan sengaja diangkat oleh firman Tuhan untuk bisa menggambarkan proses pertumbuhan iman kita. Bahkan Yesus sendiri, Yohanes katakan dalam Yohanes pasal 1:36, lihatlah anak domba Allah. Yesus sendiri disebut sebagai domba. Yesus disebut sebagai domba. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku. Yesus mau disebut juga domba untuk memberikan keteladanan. Memberikan keteladanan. Dan kita belajar kepada pribadi Yesus. Kita menerima firman itu. Supaya kita dapat memiliki keteladanan itu. Bahkan Alkitab katakan dia yang dari sorga turun ke bumi. Mengambil rupa seorang hamba. Seorang manusia menjadi hamba. Taat sampai mati. Dan pelayanannya seperti seekor domba yang keluh, kata firman Tuhan. Kita bisa lihat itu di Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita sebagai domba gak sempurna, buat salah, berdosa. Tapi perhatikan, lalu ayat 7, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus disebut domba, Yesus berkata belajarlah kepadaku, dan Alkitab bicara tentang Yesus yang adalah domba yang mengorbankan dirinya.
Dan kita juga yang disebut domba yang berdosa, semua kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus yang disebut anak domba Allah. Dan dikatakan di sini dia dianiaya, tapi ia membiarkan dirinya. Bahkan ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia tidak membuka mulutnya seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saya suka bagian ini, ia tidak membuka mulutnya. Ini gambaran tentang kedewasaan. Ini gambaran tentang domba yang dewasa. Ia tidak membuka mulut, ia membiarkan. Ia tidak ada kemarahan, tidak ada protes, tidak ada komplain di situ. Tapi Kristus jalani itu sebagai domba Allah. Untuk apa? Untuk supaya saya dan saudara bisa meneladani perjalanan kehidupan domba itu sendiri. Supaya kita menjadi seperti Kristus yang adalah domba yang dewasa. Sebab hanya domba yang dewasa yang mampu melalui proses seperti Yesus. Hanya domba yang dewasa membiarkan dirinya dengan tidak membuka mulutnya. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian. Itu menunjuk kepada pribadi Yesus sendiri. Seperti induk domba yang membiarkan bulunya dicukur oleh orang. Ia tidak membuka mulutnya. Tidak ada protes di situ. Tidak ada kemarahan di situ. Kenapa? Karena itu bicara tentang kedewasaan. Domba yang dewasa, dia tahu bagaimana dia harus bertumbuh. Kita bisa memilah, saya bisa melihat bagaimana pertumbuhan jemaat Tuhan satu persatu. Kita pun bisa menyadari sejauh mana kedewasaan kita sebagai domba-domba Kristus. Kita bisa melihat, kita bisa mengerti itu. Yesus adalah teladan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Kita lompat pada kisah yang lain. Domba yang dewasa, Kejadian pasal 22. Di sana bicara tentang ketika Abraham diuji ketaatannya oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Tuhan katakan kepada Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi, bawa ke Bukit Moria untuk dipersembahkan kepadaku. Abraham bawa tuh. Sampai di ayat ke-13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, Tuhan yang menyediakan, sudah bisa lihat di pembacaan sebelumnya, ayat yang ke-7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara, Abraham, Ishak dan kedua bujangnya berjalan ke Bukit Moria, ke Gunung Moria. Ishak akan dipersembahkan. Di satu titik Abraham berkata kepada dua bujang, kalian tinggal di sini, aku dan anakku akan naik ke atas bukit untuk menyembah Tuhan, membangun mezbah. Lalu dalam perjalanan Ishak bertanya, Ishak yang sedang pikul kayu bakar, Ishak bertanya, Bapa, kayu sudah ada, api sudah ada, api di tangan Abraham. Lalu di mana anak domba? Di mana domba yang akan dipersembahkan? Sahut Abraham, ayat 8. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pada ayat ini kemudian kita mengenal Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Allah mengadakan, Allah menyediakan. Domba yang dewasa. Tuhan dengan sengaja mengirim domba untuk naik ke atas bukit. Domba Tuhan kirim naik ke atas bukit di Bukit Moria untuk apa? Untuk menjadi korban pengganti. Menjadi korban pengganti.
Dan itu pun menunjuk kepada pribadi Yesus. Domba pengganti yang seharusnya Ishak, tapi domba itu menggantikan Ishak di atas mezbah. Lihat, itu menunjuk kepada domba yang dewasa. Lalu kemudian di zaman Yesus, Yesus mati di kayu salib. Bukit Golgota adalah bagian dari bukit perbukitan Moria. Bagian dari perbukitan Moria. Yesus jadi korban di sana. Tapi perhatikan, domba yang dewasa yang Tuhan bawa ada di Bukit Moria. Domba itu bukan domba yang tersesat, bukan, sama sekali enggak. Itu bukan domba yang tersesat, Tuhan yang bawa domba itu ke atas Bukit Moria. Untuk apa? Untuk jadi korban. Itu domba dewasa yang jadi korban di atas mezbah. Perhatikan baik. Domba yang dewasa adalah domba yang produktif. Ya. Sekali lagi, domba yang dewasa adalah domba yang produktif. Domba yang melahirkan domba. Domba yang dewasa adalah domba yang kuat. Domba itu bisa berusia 10-12 tahun. Dan pada usia 3,5 tahun, domba itu dia memiliki kematangan fisik. Itu domba. Fisiknya matang, dia kualitas produksinya terbaik pada usia itu. Nah, domba yang dewasa adalah bulunya bagus. Kemudian produce milk, susu. Itu domba. Domba yang dewasa. Domba yang dewasa. Kita bisa bicara banyak tentang ini. Bicara tentang domba yang dewasa yang produktif. Domba melahirkan domba, kita bisa bicara tentang Matius pasal 28. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Menghasilkan jiwa. Kemudian kita bisa bicara tentang domba yang kuat. Yang tubuh fisiknya kuat. Kita bisa bicara tentang Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Dan seterusnya. Habel mempersembahkan lemak-lemak yang terbaik kepada Tuhan. Domba yang terbaik, yang sudah matang, sudah mature, sudah dewasa. Yang produktif, yang bulunya bagus. Bulu yang bagus bicara tentang performance. Apa yang Anda punya, apa yang kita punya. Itu bicara tentang bulu. Hal-hal di luar, hal-hal terluar dari kehidupan kita. Performance kita, pekerjaan, bisnis, dan seterusnya. Nah, itu domba yang dewasa. Lalu kita kembali kepada konteks pembacaan awal kita di dalam Mazmur pasal 116. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya? Perhatikan, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 bicara tentang penggembalaan Kristus dan Tuhan mau supaya kita menjadi domba yang dewasa. Konteks domba di dalam Alkitab selalu bicara tentang korban. Selalu bicara tentang korban. Peternakan domba pada zaman itu adalah peternakan domba untuk jadi hewan korban. Jadi hewan korban. Jadi domba yang terbaik pada masa itu adalah domba yang dipersiapkan untuk jadi korban di mezbah. Yesus pernah pada waktu Yesus di bait Allah, dia membongkar meja-meja para penukar uang dan yang menjual burung merpati dan hewan korban lainnya. Domba di dalam firman Tuhan bicara tentang korban. Konsep Alkitab, kata kunci tentang domba adalah korban. Adalah korban. Bagaimana akan kubalas segala kebajikannya? Dalam pembacaan kita tadi, bagaimana akan kubalas ayat yang ke-100, ayat yang ke-15 bicara tentang berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa tiba-tiba Alkitab bicara tentang kematian di situ? Ingat, domba adalah untuk jadi korban. Domba dia dibesarkan untuk jadi korban di atas mezbah. Pada bagian itu Alkitab bicara tentang kematian berharga di mata Tuhan. Tentang korban. Kita mati
mati terhadap diri ini, mati terhadap kedagingan. Itu pesan pentingnya. Tujuan domba dipelihara, dibesarkan jadi dewasa untuk ada di mezbah. Tujuan domba dibesarkan, dikasih rumput yang hijau, air yang tenang, dikasih makanan yang terbaik, dipelihara. Untuk apa? Untuk jadi korban di atas mezbah. Jadi korban. Nah, saya dan saudara, tujuan Tuhan untuk saya dan saudara jadi domba yang dewasa adalah seperti apa? Menjadi domba dewasa yang hidup jadi korban di bait Allah. Saya tidak bicara tentang kematian fisik, tidak. Tapi kita menjadi semakin dewasa, menjadi korban hidup di mezbah. Mezbah bicara tentang ibadah. Di dalam ibadah di mezbah, kita mengalami kematian terhadap semua kepentingan diri kita. Kita melepaskan itu dan kita memberikan hal-hal yang terbaik dari diri kita. Kita persembahkan di mezbah. Itu domba yang dewasa. Persembahkan kematangan, produktivitas. Persembahkan di mezbah, domba yang dewasa. Mempersembahkan kekuatan, semangat, kegairahannya. Di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Dipersembahkan di mezbah. Masa muda yang terbaik, kekuatannya, potensi dirinya, waktu terbaiknya. Dipersembahkan di mezbah. Jadi korban. Alkitab bicara tentang mezbah korban api-apian yang berbau harum di hadapan Tuhan. Itu kata Tuhan. Itu kata Tuhan jelas sekali. Bilangan pasal 28, saya nggak catat di sini. Bilangan pasal 28, 1-2 kan saudara baca. Itu ada korban yang bau harum. Tuhan katakan ambil domba. Persembahkan di mezbah. Sebagai korban yang berbau harum. Hidup kedewasaan rohani kita adalah hidup yang dipersembahkan di rumah Tuhan. Di bait Allah. Supaya kita menjadi domba-domba dewasa yang mengerti akan tanggung jawab rohaninya. Melakukan yang terbaik, dipersembahkan semuanya kepada Tuhan. Hidup kita yang terbaik, persembahanmu yang terbaik. Diberikan di mezbah Tuhan. Pemazmur katakan, dengan apa akan kubalas segala kebajikanmu? Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Dengan apa akan kubalas semua yang kau telah berikan? All his benefits for us. Diberikan kepada kita. Dengan apa kita akan membalas? Menjadi domba yang dewasa, yang hidup di mezbah. Korban, menjadi korban di mezbah. Itu kehidupan kita yang seharusnya. Sebab mezbah harus ada korban. Makanya doa atau apapun sifatnya. Doa, prayer meeting, FOG, ibadah. Itu bangun mezbah. Ya. Itu konsepnya bangun mezbah. Waktu kita bangun mezbah, apa yang kita taruh di situ? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Kemudian bagaimana akan kubalas segala kebajikannya? Yang berikutnya saya catat, menjadi domba dewasa yang menghasilkan, yang produktif tadi. Mazmur 116 ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ini bicara tentang Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Ya. Domba yang dewasa, domba yang kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi berkat, menghasilkan. Ayat 14, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Apa yang terbaik? Apa yang akan kita lakukan kepada Tuhan? Berapa waktu yang lalu, Debbie sempat sharing tentang ada domba yang tersesat. Ada kasus tahun 2021, ada seekor domba yang akhirnya diberi nama Barak. Di Australia. Dia terhilang selama kurang lebih 5 tahun. Dari peternakan domba. Pada 5 tahun kemudian, 5 tahun dia gak ke gereja, maaf. Maksud saya 5 tahun dia tidak di peternakan.
sampai bulunya. Pada waktu dipotong, seharusnya domba harus dicukur setahun sekali. Tapi dia memilih jadi domba yang tersesat. Ada 3 jenis domba. Domba yang baik, domba yang tersesat, dan domba yang terhilang. Kita sudah bicara tentang itu. Domba yang tersesat, domba yang hilang. Ada domba yang sengaja memilih, malaslah aku ngumpul, malaslah aku ke gereja. Ngapain juga ke gereja? Aku gini-gini aja ikut Tuhan. Padahal ini proses pematangan. Pada waktunya pohon itu pasti, semua yang ditanam dia pasti berbuah. Amin. Ketika Anda ditanam di rumah Tuhan, Anda pasti berbuah. Waktunya bisa berbeda setiap orang. Nah, si Barak tadi, domba yang terhilang. 5 tahun dia gak ke gereja, 5 tahun dia terhilang. Begitu digunting bulunya sampai beratnya hampir 35 kilogram. Wah banyak sekali bulunya. Banyak. Tapi bulu domba Barak hampir-hampir membunuhnya. Dia tidak bisa melihat lagi dengan baik. Dan tubuh fisiknya kurus hampir mati. Dia tidak bisa leluasa bergerak. Itu bicara tentang apa? Itu bicara orang meninggalkan gereja. Orang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan persekutuan. Orang yang meninggalkan kebersamaan sebagai rumah Tuhan, umat Tuhan. Yang merasa diri hebat, kuat. Saya gak perlu gereja, saya gak perlu Tuhan. Saya mendedikasikan waktu saya untuk bisnis, untuk kerja. Diberkati. Tapi yang seperti itu, dia tidak sadar. Apa yang dia kumpulkan bisa-bisa membunuhnya. Dia bisa-bisa kehilangan. Masih puji Tuhan ditemukan si Barak ini. Kalau enggak, kita sudah bicara tentang domba yang kegemukan itu karena enggak pernah dicukur bulunya. Dia harus hati-hati untuk bisa memposisikan. Kalau dia salah memposisikan itu tidur, begitu dia terbalik, enggak ada yang bisa membuat dia berdiri lagi. Dia akan mengalami kematian. Nah, domba yang dewasa adalah domba yang tahu tanggung jawab rohaninya. Itu bicara tentang domba yang produktif tadi. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Menghasilkan domba, menjadi berkat, menjadi saksi. Itu domba, itu tujuan Tuhan. Kita didewasakan supaya kita bisa produktif. Kita didewasakan supaya kita bisa menghasilkan. Dengan apa akan kubalas segala kebajikannya. Domba yang dewasa. Domba yang siap menjadi korban di atas mezbah. Korban di atas mezbah bicara tentang tanggung jawab dan totalitas hidup. Pengabdian iman. Memberi, dia sadar bagaimana harus memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu domba yang dewasa. Yang Alkitab katakan meneladani Kristus yang enggak buka mulutnya walaupun seperti domba yang dibawa ke pembantai. Enggak komplain dia, enggak marah dia, enggak protes dia, enggak tersinggung dia. Itu domba yang dewasa. Dan kita harus bertumbuh jadi domba yang dewasa. Kalau ada domba yang mudah banget tersinggung, suka marah-marah, oke. Belum dewasa. Yang mudah tersinggung angkat tangan. Belum dewasa. Di sini gak ada, udah dewasa semua. Amin. Itu tujuan Tuhan supaya kita semua dewasa bicara tentang mampu mencerna dengan baik. Dewasa bicara tentang terlatih, udah terlatih di pelayanan terlatih tuh, ya, di pelayanan terlatih. Dan dewasa bicara tentang dia dapat membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Dia dapat membedakan dia harus pilih Tuhan atau dunia. Itu domba yang dewasa. Di mana posisimu hari ini? Jawab di hadapan Tuhan. Dengan apa akan kubalas segala kebajikan? Pertanyaan ini harus kita jawab masing-masing. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Sebagai domba-domba di hadapan Tuhan. Pastikan kita mengerti bahwa kita harus bertumbuh kepada kedewasaan rohani. Ingat, Anda tidak dimanjakan tinggal di padang rumput yang hijau. Tidak, Anda sedang didewasakan menjadi domba yang dewasa. Suatu waktu Tuhan mau
supaya kita ada di mezbah, menjadi korban. Meletakkan semuanya menjadi bau harum. Waktu kita angkat tangan di hadapan Tuhan, waktu kita ibadah di hadapan Tuhan, mendapati bau harum dari hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.